Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Eko Pujiati, CKP Angkatan 10 dari UPTSD Negeri Binangun 3, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Izinkan saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktis saya, yaitu Ibu Nurlaini Saiful Islamiyah MPD dan Bapak Adi Susanto SPD. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah: pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Dua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, liminasa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang terakhir, keempat, memantau dan merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan rahmat yang tiada tara, sehingga kita bisa berkumpul di kantor tanpa ada halangan suatu apapun. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang terhormat kepada Ibu Susiana SPD SD selaku Kepala Sekolah UPTSD Negeri Binangun 3. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di kantor ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru serta tenaga kependidikan yang telah meluangkan waktunya untuk turut serta dan mendukung pelaksanaan kegiatan hari ini yang merupakan rangkaian dari program
pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk agenda hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, tujuan, pemahaman budaya dan positif berbagi praktik, kemudian reflektif. Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju Bapak Ibu? Tidak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak Bapak Ibu sekalian ya. Lanjut Ibu. Di sini ada perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda ini ya contohnya. Sobeklah secari kertas kecil ini, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu yang tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dan dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepalan Anda. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Perubahan paradigma teori kontrol atau industri kontrol disebutkan oleh Dr. William Glasser tentang miskonsepsi makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon dari teori kontrol Stockton R. Covey. Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar yang pertama, pandangan sama dengan kita, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Yang keempat, memaksakan apa ada pada saat rujukan badal. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Yang kedua, teori kontrol yang kedua, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, hanya orang yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Selanjutnya, makna disiplin berasal dari kata Latin disciplina yang artinya belajar. Maka dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut.
pemikiran KHD tentang disiplin diri, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak mampu atau cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013, halaman 470. Definisi kata disiplin, kata merdeka, menurut Ki Hajar adalah merdeka itu jarwanya ora mung lepasing pamrih ning uga kuat kuasa amandiri piyambak. Artinya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pemikiran KHD dari Diana Gosen. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen yang dalam bentuk bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 2001, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Pemikiran KHD dari Diana Gosen ini, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, nilai kebajikan universal yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perubahan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Manakah motivasi Anda? Nah, ini ada 3. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas, surat teguran menghindari ketidaknyamanan, dan Anda akan mendapatkan hukuman? Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan, atau mendapat penghargaan dari kepala sekolah berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sebagai teladan bagi murid-muridnya, guru-guru Anda serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajar akan jadi panutan oleh lingkungan Anda, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Pertanyaannya, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau adakah proses
perubahan motivasi antara dua motivasi tadi. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama dari motivasi eksternal atau internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, apa yang terjadi jika saya tidak untuk mendapatkan atau melakukannya. Yang kedua, imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang saya dapatkan jika melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila melakukannya. Motivasi disiplin positif menjadi nilai kebajikan. Motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid kita? Apa strategi Anda untuk menanamkan disiplin positif pada murid? Nilai kebajikan apa yang berusaha Anda tanamkan pada murid dan murid di kelas? Di sini saya akan menjelaskan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan biologis lainnya. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima atau dibutuhkan untuk diterima. Kebutuhan ini ada 3, dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Yang ketiga, penguasaan validasi kebutuhan pengakuan dan kemampuan, yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai tujuan atau sesuatu, menjadi kompeten, menjadi keterampil, diakui dan atas prestasi dan keterampilan kita. Yang keempat, kebebasan berkebutuhan akan pilihan. Artinya, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. 5. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Artinya, kebutuhan akan bersenang-senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Lanjut. Ini ada cerita. Ada cerita. Mau didengarkan? Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Untuk pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Jawablah tidak. Tidak. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jika Anda menjadi Pak Seno, langkah apa yang akan Anda lakukan? Pasti tidak seperti yang dilakukan Pak Seno ya Bapak Ibu ya.
mempermalukan anak di depan kelas itu termasuk tidak baik. Lanjut Bu. Ini ada hukuman atau konsekuensi. Mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Lanjut. Nah, di sini ada cerita lagi. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran kita, di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk ke kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-iming murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut ketantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil, membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 berhamburan atau berebutan masuk ke kelas. Apa yang terjadi? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih atau melakukannya. Ini menurut Alfie Kohn. Alfie Kohn dalam wawancaranya di ASCD Annual Conference Maret pada tahun 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Dampak penghargaan dari hukuman tersebut, Bapak Ibu. Hasil pengamatan Kohn selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan hukum seseorang. Yang pertama, berjangka pendek, tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan
mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum, memotivasi secara intrinsik. Lanjut. Penghargaan tidak selalu berupa hadiah Bapak Ibu. Saat seorang tidak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya, anak tersebut sebagai begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan oleh anak tersebut secara alamiah. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan atau tindakan mana yang akan Anda lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Mengatakan, kamu harusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya kepadanya, mengapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Mengkritiknya dan mendiamkannya. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan tersebut, Bapak Ibu? Selanjutnya kita ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaikinya kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Boston pada tahun 2004. Ya, pada tahun 2004. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Untuk langkah-langkah segitiga restitusi, yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, pertanyaan pertamanya. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada lagi, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, itu termasuk langkah-langkah restitusi. Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa setelah merubahnya? Nah, ini terakhir kita bisa seperti itu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi
masih intrisi, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini termasuk keyakinan kelas. Yang terakhir, lanjut. Sekian pemaparan hari ini, pemaparan yang saya sampaikan hari ini. Kalau ada pertanyaan, monggo. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.